Assalamualaikum kelas 3, kembali lagi bersama Ibu Nurul dalam pembelajaran Matematika kelas 3, tema 8, subtema 3. Hari ini kita akan membahas materi tentang membaca diagram batang. Sebelum belajar, kalian bisa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan cerita dulu nih. Kan kemarin kita sudah membahas tentang perkemahan. Nah, di dalam kemah ini ada anak bernama Nisa. Nah, Nisa saat kemah diminta untuk mengumpulkan daftar kendaraan kesukaan 10 orang temannya. Setelah didapatkan daftarnya, Nisa membuat menjadi sebuah diagram seperti ini. Nih, ini diagram batang. Angka-angka di sebelah kiri, ini yang sudah Ibu tandai bulatan merah, menyatakan angka untuk jumlah keseluruhan hal yang sedang didata. Lalu tulisan yang di bawah ini adalah tulisan yang menyatakan hal yang sedang didata, yaitu jenis-jenis kendaraan kesukaan. Lalu persegi panjang berwarna biru yang ada di dalam lingkaran merah ini disebut batang. Dalam diagram itu ya disebut batang. Nah, batang di gambar ini untuk menunjukkan batas jumlah. Oh iya, angka-angka ini adalah jumlah orang yang ditanya oleh Nisa atau yang didata kesukaan kendaraannya. Nah, cara membaca yang pertama, di sini ada contoh pertama, jika ditanya berapa banyak teman yang menyukai mobil, maka langkah pertama kita harus cari jenis kendaraan mobil. Nih, yang Ibu lingkari merah. Lalu langkah kedua dari cara ini, cari ujung batas batang yang sejajar dengan mobil. Nih, ini yang sejajar ya. Lalu tarik garis dari batas hingga menyentuh angka yang menunjukkan jumlah banyak teman yang menyukai mobil. Nih, jadi dapat disimpulkan banyak teman yang menyukai mobil adalah berapa tadi? Ya, 4 orang. Lalu cara membaca contoh yang kedua, jika ditanya apa jenis kendaraan yang paling banyak disukai, jawabnya cari batang yang batasnya paling tinggi. Kenapa? Karena pada diagram semakin tinggi batang, berarti jumlah orang yang menyukainya semakin banyak. Jadi yang mana batang yang paling tinggi? Iya, batang yang ini ya, batas batang yang ini. Lalu langkah kedua, lihat jenis kendaraan yang sejajar dengan batas yang paling tinggi. Ini yang sejajarnya apa? Ternyata yang sejajarnya adalah kendaraan jenis motor. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa jenis kendaraan yang paling banyak disukai adalah motor. Lalu ada contoh yang ketiga, jika ditanya berapa banyak perbedaan yang menyukai mobil dan sepeda, langkah pertama kita harus cari jenis kendaraan mobil, kemudian cari ujung batang yang sejajar dengan mobil.
Lalu tarik garis sejajar batas batang mobil ke angka jumlah. Sehingga diketahui jumlah mobil itu berapa, jumlah yang suka mobil? Iya, 4 orang. Lalu langkah kedua sama seperti yang pertama tetapi beda jenis, yakni sekarang sepeda. Kita cari kendaraan sepeda, kemudian cari ujung batas batang yang sejajar dengan sepeda. Ya, lalu tarik garis sejajar batas batang sepeda ke angka jumlah. Jadi diketahui jumlah orang yang menyukai sepeda adalah 3 orang. Lalu langkah ketiga, untuk mengetahui perbedaan jumlah kita, lakukan pengurangan jumlah orang yang menyukai mobil, lalu dikurangi jumlah orang yang suka sepeda. Jadi yang suka mobil itu ada berapa? Ada 4, dikurangi yang suka sepeda ada 3. Jadi 4 dikurangi 3 berapa? 1. Iya. Sehingga dapat disimpulkan banyak perbedaan yang menyukai mobil dan sepeda adalah sebanyak 1 orang. Seperti itu ya. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, yakni apa yang dapat kamu simpulkan dari diagram di pinggir, kamu dapat menjawab dengan salah satu contoh di bawah ini. Nah, contoh yang pertama, hampir semua teman menyukai mobil. Kenapa? Karena di sini kan ada 10 orang. Nah, yang menyukai, oh iya, maaf, salah ya di sini, menyukai motor. Hampir semua teman menyukai motor ya. Dibenarkan menyukai motor. Karena di sini ada 10 orang kan. Nah, yang menyukai motor itu ada 9 orang. Jadi hampir dekat ke 10 orang. Jadi banyak atau hampir semua teman menyukai mobil. Lalu contoh yang kedua, beberapa teman memiliki lebih dari satu jenis kesukaan. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat di sini kan hanya ada 10 orang, tetapi ada yang menyukai sepeda sampai 3 orang, ada yang menyukai mobil sampai 4 orang, ada menyukai motor sampai 9 orang. Jadi pasti yang menyukai motor itu ada yang menyukai sepeda dan ada juga yang menyukai mobil dan sebaliknya. Kemudian contoh yang ketiga bisa juga menjawab jumlah teman yang menyukai motor jauh berbeda dengan teman yang menyukai mobil dan sepeda. Kenapa? Karena diagram batang yang menyukai motor itu lebih tinggi, artinya lebih banyak yang menyukai motor dan itu terpantau beda jauh karena yang menyukai motor itu 9, sedangkan menyukai mobil hanya 4. Lalu yang menyukai sepeda hanya 3, jadi beda jauh ya batangnya seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan masuk ke dalam ingatan ya. Boleh diulang-ulang jika masih belum paham. Nah, setelah kalian memahami penjelasan dari video ini, silakan kerjakan tugas pada tema 8 halaman 153 sampai 154. Nanti foto hasil tugasnya kirimkan ke guru atau sesuai kebijakan guru masing-masing ya. Assalamualaikum.